Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Al-ayah. Pemirsa tasbih Ramadan rahimakumullah. Seorang perempuan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mengalami sebuah siklus reproduksi, yaitu mulai dari haid, nifas, wiladah, hamil gitu ya, termasuk juga keputihan dan lain-lain. Nah, di sini seorang perempuan itu pada akhirnya harus tetap mengikuti ketentuan yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun juga melalui ketentuan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa tasbih Ramadan rahimakumullah. Ketika seorang perempuan sedang mengalami haid, nifas, dan wiladah, tentu saja oleh Allah ditentukan untuk diharamkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu diharamkan untuk sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Diharamkan juga untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Diharamkan untuk tawaf, diharamkan juga untuk masuk ke dalam masjid ya. Nah, ketentuan keharaman masuk ke dalam masjid ini ketika seorang perempuan itu memang duduk di dalam masjid atau al-mukthu istilahnya di sana. Namun jika dia hanya lewat saja, maka hampir semua ulama sepakat untuk memperbolehkan. Kemudian ketika seorang perempuan itu mengikuti kajian, maka bagaimana ketika dia sedang haid? Maka sebaiknya perempuan tersebut cukup mengikuti kajian atau pengajian itu dari serambi atau dari halaman masjid saja untuk menghindari keharamannya. Kemudian oleh Allah juga diharamkan orang yang sedang mengalami haid, nifas, dan wiladah itu, yaitu berjima dengan suaminya. Selain itu, dia juga diharamkan untuk memegang, membaca, serta menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itulah keharaman-keharaman yang sudah ditetapkan oleh Allah ini sebaiknya kita hindari. Sahabat tasbih Ramadan rahimakumullah. Pada saat seorang perempuan yang sedang haid, nifas ataupun wiladah ini, ya, utamanya perempuan yang sedang haid ini, dia pada saat suci dari haid, nifas, dan wiladahnya, maka dia memang tidak berkewajiban untuk mengqadha sholatnya. Akan tetapi tidak serta-merta tidak mengqadha sama sekali. Namun akan kita lihat lagi ketentuannya, yaitu ketika perempuan itu sucinya itu berada di ambang akhir waktu sholat. Misalnya dia itu suci pada saat jam 5 sore sudah menjelang maghrib, maka dia berkewajiban untuk mengqadha waktu sholat zuhur, kemudian dia juga mengqadha asar, serta dia ada maghribnya. Nah, itulah salah satu ketentuan dari Allah yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian bagaimana jika dia pada saat keluar haid itu dia ternyata masih jam 2 siang tetapi dia belum melaksanakan sholat duhur? Maka ketentuannya adalah dia tetap wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Nah, seperti itu. Tetapi ketika saat suci, maka dia harus mengqadha waktu yang bisa dijamak. Misalnya dia sucinya waktu asar, maka zuhurnya juga ikut diqadha. Ketika dia sucinya waktu isya, maka maghribnya juga harus diqadha.
Sahabat tasbih Ramadan rahimakumullah. Lalu bagaimana ketentuan qadha puasa bagi seorang perempuan? Dalam fikih wanita ini sudah disebutkan ketentuan-ketentuan daripada pengqadhaan puasa yang ditinggalkan oleh perempuan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika perempuan tersebut meninggalkan puasa yang disebabkan oleh haid dan nifas, ya, maka dia cukup mengqadha puasanya saja. Namun ketika si perempuan ini dia sedang hamil, ya, atau menyusui, karena misalnya satu sebab dia tidak kuat berpuasa, jika dia berpuasa ternyata dia itu sakit atau lemah, maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia harus mengqadha di hari berikutnya atau setelah Ramadan nanti. Kemudian bagaimana ketika seorang perempuan yang dia hamil ataupun menyusui, namun dia mengkhawatirkan karena putranya itu kalau tidak disusui dengan ASI eksklusif maka dia akan sakit atau lemah. Maka perempuan tersebut jika mengkhawatirkan putranya, dia itu wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan, dan juga dia wajib membayar fidyah sebesar 1 mud dikalikan sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Adapun seorang perempuan yang sudah lemah, sudah tua renta, yang tidak memungkinkan untuk berpuasa dan juga tidak memungkinkan dia untuk mengqadha puasa, maka dia hanya wajib untuk membayar fidyah saja, yaitu sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Ketentuan yang lain lagi yaitu ketika seorang perempuan tersebut ternyata punya hutang puasa di tahun lalu, kemudian dia belum tersahur di tahun ini, maka dia berkewajiban 2, yaitu dia wajib mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan berapa lama, berapa banyak, dan kemudian dia juga berkewajiban membayar fidyah sebagai dendanya. Nah, fidyah ini besarannya adalah 1 mud dikalikan jumlah berapa puasa yang dia tinggalkan. Misalnya, tadi dalam kasus perempuan yang sudah sepuh sekali, yang sudah lemah, tidak mungkin mengqadha, tidak mungkin berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah saja. Boleh nggak sih kalau misalnya 1 mudnya itu diberikan kepada 1 orang fakir atau 1 orang miskin begitu setiap hari, begitu ya ketentuannya. Tetapi kemudian dikumpulkan, jadi karena saya kayaknya nggak mungkin nih berpuasa 1 bulan, maka saya kumpulkanlah 30 orang, kemudian masing-masing orang kita berikan 1 mud, begitu fidyahnya. Sah atau tidak? Ya. Ada beberapa ulama yang menyebutkan tentang keabsahan dari dalil ini. Beberapa ulama menyatakan harus dibayarkan setiap hari 1 mud kepada 1 orang fakir atau miskin. Tetapi beberapa ulama yang lain juga memperbolehkan adanya diakumulasi secara sekaligus, ya, mengundang 30 orang, kemudian masing-masing diberikan fidyah 1 mud 1 mud. Nah, itulah ketentuan dari Allah Ta'ala tentang qadha puasa dan qadha sholat bagi perempuan seperti saya dan juga ibu-ibu yang ada di rumah semuanya. Semoga kita semua dimudahkan, ya, dalam menjalankan ibadah puasa, dan jika ada puasa yang tidak artinya yang batal begitu, yang tidak kita puasa karena sebab haid atau sebab nifas wiladah, maka semoga kita semua dimudahkan dalam mengqadhanya. Al-'afwu minkum, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.